Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai aliran energi. Untuk itu, tetap semangat dan simak terus videonya. Nah, aliran energi. Aliran energi merupakan proses perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Aliran energi dapat berupa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu, ada rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme yang berlangsung secara terus-menerus untuk kelangsungan hidupnya. Dalam rantai makanan, umumnya hanya melibatkan 4-5 tingkatan konsumen. Nah, seperti pada gambar di samping, ada produsen atau tumbuhan, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Di dalam rantai makanan ini ada istilah produsen. Nah, produsen ini merupakan makhluk hidup yang mampu membuat atau memproduksi makanannya sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Sedangkan ada istilah konsumen. Konsumen ini merupakan makhluk hidup yang tidak mampu membuat atau memproduksi makanannya sendiri atau membutuhkan makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Nah, konsumen ini ada konsumen primer. Konsumen primer atau konsumen tingkat pertama merupakan konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung, misalnya hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Lalu ada konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder, merupakan konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama. Contoh dari golongan ini adalah burung pemakan ulat dan ular pemakan tikus, biasanya hewan pemakan daging atau karnivora. Lalu ada konsumen tingkat ketiga atau konsumen tersier, adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua, misalnya burung elang pemakan ular. Jaring makanan merupakan proses rantai makanan yang saling menjalin dan kompleks. Dalam suatu ekosistem, rantai makanan dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat membentuk suatu jaring-jaring yang sangat kompleks. Keadaan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Seperti pada gambar, nah tumbuhan ini bisa dimakan oleh tikus, kelinci, dan juga kambing. Pada tikus, nah tumbuhan dimakan oleh tikus dimakan oleh kucing hutan, ataupun tikus bisa dimakan oleh burung hantu. Nah, burung hantu bisa dimakan oleh kucing hutan dan juga bisa dimakan oleh ular. Ular juga bisa dimakan oleh kucing hutan dan juga bisa dimakan oleh elang. Sedangkan elang bisa dimakan oleh singa. Jadi benar-benar rantai makanan yang kompleks. Lalu ada piramida ekologi. Nah, piramida ekologi adalah sebuah diagram yang menunjukkan jumlah relatif dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Bentuk piramida ekologi menunjukkan hubungan antara organisme dalam taraf trofik. Tingkat trofik tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dalam tingkat memakan. Struktur trofik di ekosistem bisa digambarkan pada bentuk piramida ekologi. Nah, ada piramida jumlah. Piramida jumlah merupakan piramida ekologi yang disusun berdasarkan jumlah organisme pada setiap tingkat trofik. Lalu ada piramida biomassa. Nah, piramida biomassa ini bertujuan untuk memberikan gambaran perpaduan massa semua organisme pada suatu habitat dan bisa diukur dalam ukuran gram. Lalu ada piramida energi. Nah, piramida energi adalah piramida ekologi yang dibuat atas dasar hasil observasi yang telah dilakukan pada rentang waktu yang cukup lama. Piramida energi ini bisa memberikan penjelasan paling akurat mengenai aliran energi pada suatu ekosistem. Dalam piramida energi terdapat penurunan beberapa energi berturut-turut dan tersedia di semua tingkat trofik. Menurutnya, kualitas energi di setiap tropik terjadi diakibatkan oleh beberapa hal berikut ini.
Yang pertama, hanya sejumlah tertentu makanan yang berhasil ditangkap serta dimakan oleh tingkat tropik setelahnya. Makanan yang dimakan diantaranya tidak mampu dicernakkan maupun dikeluarkan berupa sampah. Yang ketiga itu makanan yang dicerna hanya sebagian yang menjadi bagian dari tubuh makhluk hidup, sementara sisanya dipakai sebagai sumber energi. Artinya semakin tinggi tingkat trofiknya, maka energi yang didapatkannya semakin sedikit. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan jika ingin ada yang ditanyakan atau yang belum ada yang dipahami bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.